kembali kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa Surgawi, Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya, Bapa yang kami muliakan dan agungkan di setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang sangat sempurna, yang telah melindungi dan memelihara setiap kehidupan kami umat pilihan-Mu. Apabila kami ada sampai saat ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Siang hari ini kembali kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua dan nyatakan isi hati-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Hamasiah. Kita sangat bersyukur kepada Bapa kita di surga yang telah memelihara kehidupan saya dan saudara. Kita ada semua karena anugerah-Nya. Kita ada sampai pada saat ini semua karena berkat pemeliharaan daripada Bapa kita di surga yang telah menganugerahkan napas kehidupan, waktu dan kesempatan untuk saya dan saudara tetap di dalam pertolongan dan pemeliharaan daripada Bapa kita di surga. Dan saat ini kekasih-kekasih Tuhan, kembali kehidupan saya dan saudara mau menerima lagi kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan rohani, makanan iman bagi saya dan saudara. Sebab di tengah dunia yang mengalami berbagai masa kesesakan, tentunya saya dan saudara butuh kekuatan. Kalau secara alamiah, secara medis kita membutuhkan kekuatan atau supply daripada zat-zat makanan untuk supaya saya dan saudara dapat bertahan menghadapi berbagai tekanan-tekanan, serangan daripada kekuatan, daripada sakit penyakit. Bangunlah kekuatan dari dalam diri kita. Bangunlah kekuatan dari kesehatan kita. Kalau mau berharap perlindungan secara eksternal dari kehidupan manusia, tentunya itu tidak menjamin secara maksimal untuk saya dan saudara terhindar daripada serangan-serangan kuasa kegelapan, serangan-serangan kuasa sakit penyakit. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan bagi kehidupan saya dan saudara untuk membangun kekuatan secara internal di dalam setiap pribadi saya dan saudara. Dan ingat kekasih-kekasih Tuhan, kehidupan manusia dikatakan ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Kalau tubuh jasmani, saya dan saudara juga membangun kekuatan secara internal dari tubuh jasmani kita melalui asupan-asupan daripada zat gizi, melalui asupan dari zat makanan yang terbaik. Maka demikian juga saya dan saudara dalam kehidupan rohani kita, untuk supaya tubuh rohani kita ini jadi kuat, untuk supaya tubuh rohani kita ini bisa bertahan di dalam badai kehidupan yang menghampas keadaan dunia ini, maka kita juga harus membutuhkan asupan daripada makanan rohani yang terbaik. Amin. Kita juga harus membutuhkan makanan dan minuman rohani yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara, supaya kita tetap menjadi pribadi yang memiliki pertahanan yang kuat dari dalam diri kita masing-masing. Apa kekasih-kekasih Tuhan pertahanan yang harus saya dan saudara lakukan? Yaitu kita harus menerima makanan rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan yang menjadi roti bagi kehidupan saya dan saudara.
Tapi tidak cukup kebenaran firman Tuhan. Kita harus membutuhkan juga aliran air hidup, yaitu kuasa Roh Kudus yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Sebab kalau hanya kita belajar kepada kebenaran firman Tuhan tanpa pekerjaan Roh Kudus, maka firman Tuhan saya dan saudara alami, firman Tuhan yang saya dan saudara dengar, firman Tuhan yang saya dan saudara terima tidak menjadi rema di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga dibutuhkan bagi kehidupan kita, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Dibutuhkan dalam kehidupan saya dan saudara adalah kuasa Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah roh yang membawa, roh yang menuntun saya dan saudara pada seluruh kebenaran. Sia-sia bagi kehidupan saya dan saudara kalau hanya sekedar kita membaca, kalau hanya sekedar kita mendengar, kalau hanya sekedar saya dan saudara merenungkan apa yang menjadi bacaan firman Tuhan, kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka logos tidak akan menjadi remah di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kekasih-kekasih Tuhan, saya dan saudara kembali akan membaca firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Kitab Nabi Yesaya 41 ayat yang ke-13. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita akan membacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini Yahweh Elohimmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kekasih-kekasih Tuhan, kenapa Tuhan berkata kepada saya dan saudara, jangan takut? Karena memang Tuhan tahu persis kehidupan umat manusia yang ada di bumi ini akan menghadapi situasi yang menakutkan. Itu sangat jelas dan pasti di dalam catatan firman Tuhan, bahwa setiap kehidupan manusia yang ada di bumi ini hari-harinya seperti orang perang. Hari-harinya penuh dengan tantangan, hari-hari kehidupannya penuh dengan pergumulan, karena memang bumi ini bukan tempat yang senang. Bumi ini adalah tempat di mana saya dan saudara berjuang dan berjuang dan berjuang. Dan Tuhan tahu persis bahwa manusia akan menghadapi berbagai tantangan. Bukan baru masa sekarang ada tantangan. Sejak manusia lahir hadir di bumi ini, maka manusia langsung diperhadapkan kepada tantangan. Dan manusia akan menghadapi dengan berbagai caranya. Manusia akan menghadapi dengan berbagai strategi. Tetapi Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang menolong, yang memelihara, yang memberkati kehidupan saya dan saudara. Tuhan tahu persis kehidupan saya dan saudara akan menghadapi tantangan yang besar. Tuhan tahu persis saya dan saudara akan menghadapi pergumulan yang besar selama di bumi ini. Oleh sebab itu Tuhan menjamin, aku ini Yahweh Elohimmu. Bapa Yahweh katakan, Dia adalah Tuhan yang ajaib yang saya dan saudara sembah. Perkataan ini menyatakan bahwa Bapa Yahweh adalah sesembahan saya dan saudara. Bukan hanya saya dan saudara mengatakan, Tuhan, Bapa Yahweh, Engkaulah Elohim kami, Engkaulah sesembahan kami. Tetapi sebaliknya, justru Bapa Yahweh katakan, aku ini Yahweh Elohimmu. Sekali lagi dikatakan oleh firman Tuhan,
Tetapi saat ini Bapa Yahweh katakan, aku ini Tuhanmu. Siapa yang mengatakan itu, saudara-saudara? Bapa Yahweh. Jadi Bapa kita di surga bukan hanya sekedar saya dan saudara katakan Dia adalah Tuhan kita, tetapi Dia langsung menyatakan kepada saya dan saudara bahwa Dialah adalah sesembahan kita. Dan kalau Bapa kita di surga menyatakan Dia adalah Tuhan kita, ini bukan berarti hanya sekedar mengatakan, hei kamu umat manusia, mau apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, kamu harus menyembah aku. Tidak, saudara-saudara. Bukan masalah yang demikian yang dinyatakan di dalam pembacaan kita. Tetapi Tuhan katakan, kalau Dia adalah Tuhan kita, kalau Dia adalah Elohim kita, kalau Bapa Yahweh di dalam Yesus HaMasiah adalah juru selamat kehidupan kita, maka Dia katakan Dia memegang tangan kanan saya dan saudara. Dia sanggup untuk menolong. Dia adalah Tuhan yang bukan hanya sekedar disembah, yang hanya duduk di tempat yang maha tinggi, kemudian umat manusia menyembahnya. Tidak, saudara-saudara, tapi Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab untuk memegang kehidupan saya dan saudara, supaya kita luput daripada segala bencana. Sebab itu, sebagai umat yang percaya kepada Bapa Yahweh, umat yang mengakui bahwa Bapa di sorga adalah Yahweh Elohim, saya mau katakan, jangan kita takut. Apapun yang terjadi di dunia ini, langit bumi akan berlalu, langit bumi akan hancur. Bagi saya dan saudara, tidak perlu takut, tidak perlu gentar, karena saya dan saudara ada di dalam kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Bukankah firman Tuhan katakan, kalau orang takut, dia sama dengan meragukan Tuhan dalam kehidupan. Kalau orang khawatir, sama dengan tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan saya dan saudara hidup. Tuhan saya dan saudara, Dia katakan hari ini bahwa Dia memegang saya dan saudara dengan tangannya. Dia tidak membiarkan kehidupan kita berjalan sendirian. Dia tidak membiarkan saya dan saudara melangkah dengan sendirian. Tetapi firman Tuhan katakan, Dia memegang kehidupan saya dan saudara. Kalau Tuhan memegang saya dan saudara, kalau Tuhan memelihara saya dan saudara, apa yang kita takutkan? Apa yang kita takutkan, saudara-saudara? Kalau Bapa kita di surga, jangankan memegang, ada bersama dengan kita. Apa yang kita takutkan? Apalagi janji firman-Nya bahwa Dia memegang dengan tangan kanannya yang membawa pada kemenangan yang gila gemilang. Mari kita membaca di dalam ayat bacaan kita, Yesaya 40 ayat yang ke-10. Kita bacakan secara bersama-sama. Yesaya 41 ayat 10 maksudnya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Elohimmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa pada kemenangan. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, tangan Tuhan yang membawa saya dan saudara
surgawi yang memegang kehidupan kita, bukan membawa pada kekalahan, bukan membawa pada penderitaan, bukan membawa pada kegagalan, bukan membawa pada kerugian, tetapi tangan Bapa kita di surga adalah tangan yang membawa pada kemenangan, yang membawa pada keselamatan, yang membawa pada kekuatan. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Itulah tangan Tuhan yang memegang saya dan saudara. Saya dan saudara saat ini dipegang oleh tangan yang membawa pada kemenangan. Amin. Bukan dipegang oleh tangan yang lemah, bukan dipegang oleh tangan manusia yang mudah terlepas, bukan dipegang oleh tangan manusia yang mudah gagal, tetapi kehidupan saya dan saudara dipegang oleh tangan Bapa Yahweh yang membawa kemenangan yang hilang gemilang. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kuatkan hatimu. Jangan saya dan saudara takut dan gentar dengan situasi yang melanda dunia ini, karena memang haruslah terjadi. Firman Tuhan demikian, firman Tuhan digenapi bahwa dunia akan goncang, dunia akan mengalami berbagai-bagai kesesakan. Tetapi bukan hanya itu yang terjadi juga adalah penggenapan firman Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyertai dan memberkati kehidupan kita. Inilah yang harus saya dan saudara pikirkan. Terkadang kehidupan manusia setelah menghadapi tantangan, setelah menghadapi pergumulan, yang dipikirkan terus, yang direnungkan terus, yang sementara dipikirkan oleh bangsa, oleh umat manusia adalah kesulitan, adalah pergumulan. Sudah tidak berpikir lagi bahwa ada tangan Tuhan yang menolong. Mari kekasih-kekasih Tuhan, cara berpikir kita harus netral. Kalau di sisi lain ada pergumulan, maka kita juga harus berpikir pada sisi lain ada pertolongan Tuhan. Memang keadaan membuktikan bahwa ada pergumulan yang dihadapi, ada masa kesesakan yang dihadapi. Itu adalah realita kehidupan. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, kita juga harus berpikir terus bahwa ada tangan Tuhan yang menolong. Amin. Ada tangan Bapa kita di surga yang memegang kehidupan saya dan saudara. Ini juga adalah realita kehidupan. Ini bukan hanya sekedar dongeng. Ini bukan hanya sekedar akan ungkapan yang tidak ada pembuktiannya. Ini juga adalah realita kehidupan. Kalau di sisi lain dunia sudah mengalami kegoncangan, tetapi pada sisi yang lain ada Tuhan yang membawa saya dan saudara pada lagi. Saya dan saudara jangan berpikir setelah dunia dilanda dengan pergumulan seperti tidak ada Tuhan yang menolong. Ada Tuhan yang menolong. Amin. Ada Tuhan yang menyelamatkan. Ada Tuhan yang membawa kehidupan saya dan saudara dalam keluputan. Karena inilah janji Tuhan. Saya dan saudara bukan karena mau mencari-cari saja pertolongan Tuhan. Bukan, saudara-saudara. Tapi ini adalah janji Tuhan. Masihkah saya dan saudara percaya kepada janji Tuhan? Amin. Jangan hanya lebih percaya kepada masa kesesakan. Jangan hanya lebih percaya kepada berita-berita yang mengejutkan. Mari percaya terus kepada kebenaran firman Tuhan. Percaya terus kepada perjanjian Tuhan. Karena apa yang kita percayai, itu yang terjadi. Apa yang kita yakini, itu yang terjadi. Kalau saya dan saudara yakin pertolongan Tuhan, yakin pembelaan Tuhan, yakin penyelamatan daripada Tuhan, maka itu yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Sebaliknya, saudara-saudara,
Firman Tuhan katakan, apa yang engkau khawatirkan, apa yang engkau cemaskan, itu juga dapat menimpa kehidupan. Sehingga Tuhan katakan, jangan kamu khawatir, jangan kamu cemas. Kenapa Tuhan ingatkan begitu? Karena apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, itu yang akan terjadi dalam kehidupan. Itu yang menghukum engkau, itu yang menghilangkan ketenangan dalam hidupmu. Saat ini percaya Tuhan ada beserta dengan saya dan saudara. Karena itulah yang terjadi. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, apalagi Dia memegang tangan kanan saya dan saudara, Dia memegang kehidupan saya dan saudara, maka pasti Dia akan membawa pada pertolongan yang sempurna. Bagian terakhir dalam bacaan kita saat ini, Tuhan katakan adalah ayat yang ke-13 bagian terakhir. Mari kita bacakan secara bersama-sama. Ayat 13 bagian terakhir dikatakan demikian. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini pernyataan yang sangat luar biasa. Tuhan katakan, jangan takut. Dan bukan hanya sekedar jangan takut, tetapi Tuhan katakan, aku yang menolong engkau. Amin. Biasanya kalau manusia memberikan nasihat kepada sesamanya, barangkali dia cuma katakan, tenang saja, jangan engkau takut. Tetapi belum tentu dia katakan, aku yang menolong engkau. Tetapi pernyataan Tuhan saat ini, jangan takut. Kenapa? Karena Dia menolong saya dan saudara. Dialah penolong kehidupan kita. Kalau Tuhan katakan jangan takut, berarti Tuhan tahu persis bahwa dunia menakutkan. Kalau Tuhan katakan jangan takut, berarti Tuhan tahu persis saya dan saudara sementara berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, tetapi Tuhan katakan jangan takut, sebab aku yang menolong kehidupanmu. Ada Tuhan yang menolong saya dan saudara. Ada Tuhan yang menyelamatkan saya dan saudara. Ada Bapa kita di surga yang sangat mengasihi kehidupan kita. Saya dan saudara saja masih jauh daripada Tuhan. Dia sudah datang untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dia sudah mengutus putranya yang tunggal Bapa kita di surga dengan kasihnya untuk menyelamatkan kehidupan kita. Apalagi saya dan saudara sudah menjadi umat kepunyaannya, sudah menjadi umat kesayangannya. Betapa pemeliharaannya terlalu sempurna, pemeliharaannya terlalu luar biasa. Tidak mungkin Tuhan membiarkan saya dan saudara binasa. Tidak mungkin Tuhan membiarkan saya dan saudara dilanda dengan masa kesesakan. Dia pasti menolong karena Dia adalah gembala yang baik. Pegang janji Tuhan. Untuk apa saya dan saudara berjemaat? Untuk apa saya dan saudara menjadi umat kepunyaan? Untuk apa saya dan saudara menjadi umat pilihan kalau kita tidak mengalami pertolongan daripada Tuhan? Kalau kita tidak mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan, untuk apa saudara-saudara? Tetapi karena saya dan saudara telah menjadi umat ketebusan, kita sudah dipilih dari gelap sudah masuk pada terang, sudah ditetapkan menjadi umat kepunyaannya, maka janji Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Janji Tuhan pasti terlaksana dalam kehidupan saya dan saudara. Janji Tuhan untuk menolong, untuk memegang kehidupan kita, itu diperuntukkan kepada saya dan saudara sebagai umat kepunyaannya.
Jangan-jangan saya dan saudara mau berdosa di hadapan Tuhan. Sudah Tuhan pegang tetapi kita masih takut. Sudah Tuhan pegang tetapi kita masih gentar. Sudah Tuhan pegang tetapi kita masih cemas. Ini meragukan kasih Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita pegang janji Tuhan. Karena itu adalah penghormatan kita kepada Tuhan. Amin. Berpegang pada kebenaran, berpegang pada janji Tuhan, itu adalah penghormatan kita kepada Bapa kita di surga. Apapun yang mau terjadi, kalau saya dan saudara menghormati Tuhan dengan berpegang pada janjinya, maka pasti keselamatan hidup yang kekal sudah disediakan oleh Bapa kita di surga. Tuhan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kehidupan saya dan saudara. Tetaplah kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya, karena Tuhan saya dan saudara sembah adalah Bapa Yahweh Elohim. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, juru selamat kehidupan kita, Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Dia adalah Tuhan yang terlalu luar biasa untuk menjaga dan memelihara kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, penjaga Israel, penjaga saya dan saudara adalah Bapa Yahweh yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah tertidur. Dia menjaga saya dan saudara siang dan malam. Dia memelihara kehidupan kita sampai pada masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Terpujilah Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk perjanjian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu Tuhan yang Engkau sudah nyatakan. Kami bersyukur atas firman, dan diberkatilah kehidupan kami semua, baik yang ada di ruang ibadah ini maupun kekasih-kekasih-Mu Tuhan yang sementara mengikuti acara-Mu pada siang hari ini di mana saja mereka berada. Menteraikan firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita ambil sikap kita untuk masuk dalam penyembahan kepada Bapa di surga. Senangkan hati Bapa Yahweh dengan pujian penyembahan. Dalam kitab Injil Yohanes dikatakan, penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itulah menyembah Bapa Yahweh Elohim dalam dimensi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang Tuhan lihat saat ini adalah ungkapan hati kita memuji dan memuliakan Bapa surga. Apapun latar belakang kehidupanmu, yang Tuhan lihat adalah hatimu. Haleluya. Katakan, Roh Kudus telah hadir di sini.
kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat janji firman-Mu, Bapa Yahweh. Bahwa Engkau adalah Tuhan penyelamat, Tuhan yang menolong setiap kehidupan kami. Haleluya. Glory, haleluya. Terpuji nama. Perhatikan firman Tuhan dinyatakan. Berbahagialah kamu yang ada di dalam perlindungan dari tempat yang mati. Kamu ada di dalam kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi kehidupan setiap pribadi yang berpegang pada janji firman akan beroleh langit dan bumi yang baru. Berbahagialah kamu yang tetap setia sampai langkah terakhir. Ketahuilah dunia akan mengalami berbagai-bagai kesusahan. Karena itulah penggenapan dari firman. Tetapi kepada kamu jangan khawatir dan jangan takut dan jangan gentar. Sebab kamu bukan melihat dan mengalami kesusahan, tetapi kamu mengalami keselamatan. Inilah perjanjian firman, bahwa tujuan daripada imanmu adalah keselamatan jiwa. Demikian firman Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Sama Tuhan, angkat tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Sempurna
segala hormat, pujian, kemuliaan kami persembahkan kepada Bapa Yahweh Elohim, sesembahan kami yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah Putra Tunggal Bapa. Kami bersyukur oleh penyertaan, penghentaran, kekuatan, kuasa Roh Kudus, kami telah menerima janji firman-Mu, dan kami percaya Roh Kudus akan bekerja terus untuk menyatakan kekuatan kuasa firman itu terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Bahwa Engkaulah yang memegang tangan kanan kami, Engkaulah yang menolong kami. Walaupun kami berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, kami tidak takut bahaya, karena bersama Bapa Yahweh pasti kami selamat. Terima kasih Bapa, diberkatilah kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya, haleluya, amin. Bapak yang memberkati kita semua.